Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, nama saya Kristina dengan NPM 2351079 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit secara garis besar tentang artikel yang sudah saya susun. Jadi judul artikel yang saya susun ini adalah mengutamakan mitigasi kunci pengurangan risiko bencana alam di Indonesia. Jadi yang akan saya bahas dalam artikel ini adalah apa itu bencana alam dan apa itu mitigasi dan apa pentingnya untuk mengutamakan mitigasi dalam bencana alam sehingga mitigasi ini bisa menjadi kunci pengurangan risiko bencana alam di Indonesia. Nah teman-teman, pertama-tama pada bagian abstrak saya menjelaskan apa itu bencana alam. Nah, bencana alam itu merupakan sebuah peristiwa alam atau kejadian yang tentunya sangat amat berdampak bagi kehidupan manusia, terutama dampak negatifnya. Nah, contoh-contoh bencana alam itu banyak ya, seperti gunung berapi, longsor, banjir, gempa, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat rentan menghadapi atau mengalami bencana alam. Oleh sebab itu, masyarakat dan warga dan kita semua perlu tahu dan mengutamakan mitigasi untuk mengurangi resiko yang terjadi, resiko negatif yang terjadi terhadap bencana alam. Dalam bagian pendahuluan, saya juga turut menjelaskan apa itu bencana alam dan yang seperti saya sudah katakan tadi bahwa bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa alam yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia, terutama dampak negatifnya. Nah, kemudian karena bencana alam dapat menimbulkan efek yang negatif terhadap kehidupan manusia, jadi mitigasi itu merupakan suatu upaya yang sangat amat penting dan menjadi pilar dalam menanggulangi risiko bencana alam yang terjadi. Karena mitigasi ini sangat penting, menurut Atmojo, pengenalan mengenai mitigasi itu harus dilakukan sedini mungkin, bahkan dari pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Nah, pendidikan ini dinilai menjadi suatu sarana yang sangat baik dan efektif bagi masyarakat dan warga negara untuk semakin sadar dan semakin mengerti tentang pentingnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko bencana alam yang terjadi dan yang akan terjadi. Meskipun dari tadi kita sudah tahu dan kita sudah mengerti bahwa mitigasi ini adalah hal yang penting dan bencana alam adalah hal yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, tetapi sayangnya masih banyak sekali warga masyarakat, warga negara Indonesia yang belum menyadari, belum tahu seberapa pentingkah mitigasi untuk bencana alam yang ada di Indonesia ini. Karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang dan terbatas, tentu saja pemerintah harus mengeluarkan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat semakin mengerti dan semakin sadar, semakin melek akan kepentingan mitigasi bencana alam ini. Nah, sekarang sudah banyak sekali upaya yang sudah diusahakan oleh pemerintah ya, seperti untuk membangun shelter, membangun bendungan, memperingati masyarakat dari dini, dan juga simulasi evakuasi dan sebagainya. Tetapi implementasinya ini masih sangat kurang dan masih sangat jauh dari harapan. Tetapi karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dan implementasinya masih sangat kurang dan jauh dari harapan, jadi hal ini pun menyebabkan kerugian ya pada akhirnya, karena akibat dari bencana ini masih sangat besar dan kesadaran masyarakat ini masih sangat kecil. Tapi kita masih bisa melakukan banyak sekali hal, yaitu dengan sosialisasi dan memberikan kesadaran kepada seluruh warga masyarakat Indonesia sedari dini. Nah, lalu saya juga membahas mengenai manfaat mitigasi bencana. Yang perlu kita ketahui adalah apa sih manfaat dari
mitigasi bencana alam. Nah, yang pertama itu bahwa upaya simulasi evakuasi atau program simulasi evakuasi ini adalah hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk menyelamatkan banyak sekali korban jiwa yang mungkin terjadi ya. Lalu yang kedua adalah untuk mengurangi kerugian ekonomi dengan cara membangun tangguh bencana sehingga kerusakan infrastruktur maupun kerugian ekonomi dapat berkurang. Nah, yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan atau kesadaran dari masyarakat sendiri. Lalu yang keempat, untuk mendukung pemulihan pasca bencana, yaitu luka dan kerugian dapat segera diatasi apabila sistem penanggulangan kita itu sudah matang. Dan yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan bantuan, yaitu upaya supaya masyarakat itu bisa lebih mandiri dalam menghadapi bencana alam sehingga mereka tidak bergantung dengan siapapun. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian penutup, yaitu bagian yang terakhir yang saya paparkan di dalam artikel ini. Nah, dapat kita simpulkan dari artikel tadi bahwa upaya mitigasi bencana alam ini adalah hal yang sangat amat penting dan harus kita sadari sedari dini. Nah, salah satu kunci utama dalam menanggulangi atau mengurangi resiko yang terjadi sebelum dan sesudah bencana alam adalah dengan mitigasi bencana alam. Nah, karena mitigasi merupakan hal yang sangat penting, masyarakat pun harus turut bekerja sama dengan pemerintahan untuk menyatakan dan mewujudkan mitigasi bencana alam sehingga kapanpun apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu bencana alam di Indonesia maupun di negara manapun, kita sudah tahu dan kita sudah sadar, kita sudah siap siaga mengenai mitigasi dan mengurangi resiko yang terjadi sebelum dan sesudah bencana. Terakhir, dengan optimalnya mitigasi bencana alam dan kesadaran masyarakat yang penuh serta kerjasama dari pemerintahan dan berbagai pihak dalam negara, akhirnya dampak buruk akibat bencana alam yang terjadi bisa kita push, bisa kita tekan seminimal mungkin. Nah, jadi itulah mengapa mitigasi bencana alam itu sangat penting dan kesadaran akan mitigasi tersebut adalah hal yang sangat penting. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya dan juga membaca artikel yang sudah saya susun sedikit ini. Terima kasih.